ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah Jumat tadi kita telah menyinggung tentang penyakit taun. Pada pertemuan ini kita lanjutkan pembahasan yang terkait dengan hal itu, dan dalam hal ini Allah menciptakan penyakit dan juga Allah menciptakan obat. Innallaha khalaqad da'a wa dawa fatau wa la tadau bi haramin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali dan lain-lainnya, dan dihasankan oleh Syekh-Albani dan lainnya. Innallaha khalaqad da'a, sesungguhnya Allah menciptakan penyakit, wadawa dan obat. Fatadau, berobatlah, wala tadau biharamin, tetapi jangan berobat dengan hal yang haram. Allah hadis ini ada asbabul wurudnya. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, boleh enggak berobat dengan khamar? Kayak sekarang ada isu tentang ganja, legalisasi ganja, katanya untuk obat etno, lah mana untuk gelek, hanya mupuk Aceh mentok. Dah, orang itu bertanya, ya Rasulullah, bolehkah kami berobat dengan khamar? Nabi menjawab, innallaha la taj'al shifa'akum fima harama alaikum. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan bagimu terhadap apa-apa yang telah Allah haramkan bagi kamu. Innallaha da'a wa dawa fatadau wa la tadau biharamin. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obat, berobatlah, tapi jangan berobat secara haram. Jadi baru-baru ini ada kedengaran legalisasi ganja. Apa tidak malu kita? Maunya yang diperjuangkan bagaimana pala di Aceh Selatan yang sudah hancur bisa bangun kembali, Cengkeh di Semilu bisa bangkit. Ini kok ganja? Alasan untuk medis, berapalah medis? Penyalahgunaan yang nggak bisa dikontrol. Nah, jadi Nabi melarang berobat dengan khamar. Terus ada lagi yang bilang ganja kan nggak ada dalam Al-Quran. Ganja kan nggak ada dalam Al-Quran. Kalau ganja ada dalam Al-Quran dan lainnya, setebal mana Al-Quran itu? Tapi Allah telah meletakkan ayat-ayat umum. Misalnya wa yuhillul lahum thayyibah wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith. Wa yuhillul lahum thayyibah, Allah menghalalkan yang baik-baik. Wa yuhillul lahum thayyibat, Allah menghalalkan yang baik-baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan Allah mengharamkan yang buruk-buruk. Rokok baik atau buruk? Buruk, apalagi ganja, jelas haram. Itu. Oh, enggak apa-apa kalau enggak mabuk, enggak apa-apa, ada juga bilang. Jadi minum alkohol step whisky sikit asal enggak mabuk, enggak apa-apa. Enggak boleh juga. Nabi mengatakan
Ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang kalau banyak memabukkan, satu unanjinya, satu gelas kita minum baru tenggen, kita baru apa kabar? Ya, setetes juga haram. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang kalau banyak memabukkan, sedikit juga dia haram. Di ganja memang gak ada dalam Al-Quran, tapi Allah telah menetapkan sifatnya. Maka Nabi dalam hadis yang lain menyebutkan kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Hadis riwayat Imam Muslim lain. Kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu disebut khamar. Maka para ahli fikih memahami bahwa khamar itu ada dua sisi dia. Yang pertama merek. Maksud merek, di zaman Nabi ada minuman memabukkan namanya khamar. Yang kedua sifat, apapun yang memabukkan, apakah makanan atau minuman, apa kita kunyah atau dihisap atau diminum, masuk kategori khamar. Hukum khamar apa? Innamal khamru, dan seterusnya, rizqun min amalis syaitan. Hukumnya haram. Ayat Allah. Ya. Jadi hamba Allah dalam hal ini kita harus memahami secara benar terkait dengan halal haram. Bahaya, karena terkait dengan halal haram itu apalagi berhubungan dengan makanan. Makan yang haram, doa kita tertolak dan sebagainya. Banyak sekali risikonya. Ya. Nah, kembali kita bahas tentang masalah makanannya. Kalau kita memakan makanan yang dilarang oleh Allah, maka efeknya akan terjadi penyakit yang luar biasa. Ya, kalau kita lihat di Cina itu, saya lihat videonya, aduh, ule tikus, ini kerak ule tikus baju, kepala tikus dimakan, udah. Dan kalau kita lihat asal muasal terjadinya virus corona itu, COVID-19, coronavirus disease 2019, itu terjadi di sebuah rumah makan yang menyediakan makanan hewan liar, hewan buas. Dan pertama sekali terjangkit itu pelayan toko itu, pelayan buah makanan itu. Dan diduga itu berasal dari ular atau kelelawar. Padahal Nabi mengatakan, kullu dhi nabin bis sibai min sibai fa akalhu haramun. Ya. Setiap siba itu binatang buas. Setiap binatang yang mempunyai taring, fa akalhu haramun, maka memakannya haram, kata Nabi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Nah, ular taring, punya taring enggak? Taring, ular. Serigala. Kenapa binatang yang bertaring itu diharamkan oleh Allah? Karena binatang yang bertaring itu memakan bangkai, dia makan bangkai, dia makan binatang lain bangkai, sehingga dagingnya tidak sehat untuk manusia. Itu yang kita makan. Kata Rasulullah, khamsun fawasiqu, ada 5 binatang yang fasik, yang jahat. Ada 5 binatang yang jahat. Yuqtalna, dibolehkan kami membunuh fil halil al harami, di daerah halal maupun di daerah haram.
Yang pertama adalah faqratun, tikus. Tikus. Nabi jelas-jelas mengharamkan makan tikus. Ya, tikus, jijik sekali tikus itu. Dan dia mengandung bibit penyakit namanya pes. Nah, kalau kita baca tentang ta'un yang kemudian Nabi mengatakan at-ta'un rijsun ursila ala ta'ifatin min bani Israel au man kana qablakum. Ta'un itu adalah rijsun, kotor, penyakit kotor yang pernah Allah timpakan pada satu kelompok dari Bani Israel atau umat sebelum kamu. Nah, ternyata dijelaskan oleh, kalau kita baca dari beberapa referensi, itu ta'un itu mirip penyakit pes dari tikus. Walaupun nanti kalau kita baca-baca lagi juga mengarah kepada penyakit menular. Tikus kita makan, anjing kita makan. Ya, kalau kita pergi ke Brastagi, Medan ada B1, B2. Ada B1, jangan toto, jangan dekat-dekat. B1 apa? Babi. B2 nanti. Dulu ada teman saya pergi ke Jawa naik bus, jadi makan di sebuah warung. Entah kenapa dia sesak pipis, dia pergi ke belakang, dilihatnya dalam kandang ayam. Ya Allah, nyan ke anu ate bulat-bulat anu lang gerepoh anu ate bulat-bulat. Nah, gerepoh tahu gerepoh? Gerepoh. Kandang. Kalau kita kan ayam, kandang ayam, ini enggak, dalam kandang tuh bulat-bulat sehingga dia hampir muntah, enggak jadi makan. Nah, di antara yang tadi 5 binatang jahat yang diharamkan oleh Rasulullah makannya, yang diharamkan, yang pertama tikus, yang kedua wal aqrab, kalajengking. Kalajengking. Nah, termasuk adalah wal kalbu al-aruku. Al-kalbu al-aruku, anjing galak. Itu boleh dibunuh. Jadi binatang yang boleh dibunuh, kata Nabi, pertama tikus, kalajengking, ya, burung gagak, termasuk apa? Anjing galak. Itu boleh dibunuh, apalagi dimakan. Ini anjing malah dimakan. Nabi malah menyuruh anjing galak itu bunuh. Anjing galak, bukan semua. Intinya apa? Itu binatang bukan untuk kita makan. Akibatnya hamba Allah, kalau kita makan akan menyengsarakan diri kita. Kan timbul berbagai macam musibah. Dan sebagaimana kita jelaskan tadi, kenapa kan tadi Nabi menyebutkan yang sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obat. Berobatlah, tapi jangan berobat dengan yang haram. Ya kan? Berobat dengan yang haram. Allah menciptakan penyakit dan obat. Nah, kenapa virus haid itu belum ditemukan obatnya? Ya, itu pada khutbah sudah saya jelaskan tuntas. Karena yang namanya penyakit azab itu harus kita tobat dulu baru ada obatnya. Ta'un itu penyakit azab. Inna hadas saqama udziba bihi al-umamu qablakum, kata Rasulullah. Sesungguhnya penyakit ta'un ini adalah azab bagi umat-umat sebelum kamu. Jadi yang namanya azab itu, penyakit azab, tidak akan dapat obatnya sebelum kita bertobat. Penyakit haid kenapa nggak ada obatnya? Karena kita belum bertobat dari LGBT, malah makin besar LGBT. Padahal Nabi mengatakan la'anallah man amila amalan qaumil Lut. Allah melaknat orang yang beramal dengan amalan kaumnya Nabi Lut. Idza ra'aitum, jika kamu melihat, idza wajadtum, jika kamu mendapatkan, man amila qaumil Lut, di orang yang melakukan perbuatan
kaum Nabi Lut, faqtulul fa'ilu wal maf'ulun bih, maka bunuhlah pelakunya dan orang yang mau diperlakukan. Itu hadis Nabi, sahih kan? Tapi hari ini LGBT malah menampakkan diri ada aib itu nggak akan, kan aib itu kan terjadi karena hubungan seksual. Apa tunggu berlaku surat Hud ayat berapa? Hud 18 ya. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Dan ketika datang perintah kami untuk mengadab kaum Nabi Lut, kami jadikan bagian atas negeri itu menjadi bagian bawahnya, dicungkil balik. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud, dan kami turunkan hujan batu ke negeri kaum Nabi Lut itu secara bertubi-tubi, mati semuanya. Apa kita tunggu seperti itu? Ya. Ya, jadi hamba Allah tidak boleh kita berobat dengan ganja. Ya. Kecuali saya pening kali masalah kecuali kewajiban. Darurat sikit-sikit darurat. Bagaimana sebenarnya darurat? Saya sejauh ilmu saya buka-buka kitab kita, kitab kuning, kitab putih, kitab hijau, kitab hitam, entah apa-apa warnanya kita buka. Maksud darurat itu menyangkut hajat hidup kita. Contoh begini, misalnya kita di hutan sendirian, kade mati, sudah lapar kali hampir mati, tiba-tiba nampaklah anak babi. Anak babi kan bisa ditangkap. Nah, kalau nggak kita makan anak babi itu kita mati, itu diperbolehkan. Itu fatwa ulama, diperbolehkan menyangkut darurat. Boleh kita ambil anak babi itu, kita bakar, kita makan, sekedar bertahan hidup. Terus kita bilang enak ya, nambah satu lagi, haram hukumnya. Nah, karena makan yang kedua nambah itu bukan lagi untuk hajat hidup, tapi sudah menikmati. Kalau sudah menikmati sudah haram hukumnya. Tidak apa cuma tahun tapi motor. Udah tegak rumah mengaci teman-teman. Nah, itu udah haram. Karena nambah itu sudah bukan lagi menyangkut darurat, bukan menyangkut hajat hidup, tapi sudah ketagihan. Nah, sekarang orang berobat dengan ganja, bisakah kita mengelak dari ketagihan tadi? Jangan-jangan orang yang kita kasih morfin ganja itu yang sakit itu minta lagi ganja, bukan karena penyakitnya, karena ketagihan. Kenapa kok ada legalisasi? Aneh. Ya, coba tanya sama Dokter Safrida teman saya tuh. Enggak boleh kan, Ustaz ya? Dah. Kemudian kita jelaskan sedikit lagi Allah, menyangkut dengan Allah menciptakan penyakit dan obat. Dan berobatlah, tapi jangan berobat dengan hal yang haram. Itu para ulama menyebut dengan nusyrah. Nusyrah. Ya, nusyrah itu apa? Nusyrah itu mengobati, contoh mengobati sihir dengan sihir itu tidak boleh. Mengobati sihir dengan sihir tidak boleh. Nah, misalnya kita sakit ya, kita sakit, terus ketika kita berobat ke dokter nggak ada sakitnya, sehat semuanya. Kita memang penyakit diguna-guna, terus kita pergi ke dukun. Nah, itulah nusyrah namanya. Itulah yang kata Nabi, sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obat, berobatlah, tapi jangan berobat dengan yang haram. Artinya jangan berobat ke dukun. Cuman masalahnya kita kadang-kadang salah mengartikan dukun. Dukun itu apa? Apa pengertian dukun? Karena sekarang kan ada dukun patah, membantu mengobati tulang. Itu bukan dukun. Dukun beranak, ada orang yang pandai membantu melahirkan disebut dukun beranak. Itu bukan dukun. Nanti ada orang pintar kali matematik, dukun matematik. Ada pintar komputer, dukun komputer. Jangan salah kaprah kita. Apa itu dukun? Dukun itu adalah, ini saja, orang yang meminta bantuan setan. Dukun itu apa?
orang yang meminta bantuan syaitan dalam hal pengobatan, mencari barang yang hilang, atau untuk meramal nasib dan masa depan. Itu dukun. Jadi kuncinya orang yang meminta bantuan syaitan. Di zaman Nabi istilah dukun itu araf atau kahin. Nah, Ibnu Taimiyah menjelaskan araf itu kira-kira orang yang mengaku mengetahui barang sesuatu yang telah terjadi. Punya bahasa dengan tukang kemalon. Tu ada gaduh rumah aja badukun. Itu dengan bantuan setan, setan-setannya, kadam-kadamnya dari kalangan setan, nanti dicari kerbau itu namanya araf. Sementara kahin itu tukang ramal, meramal nasib, meramal nih kira-kira saya terpilih enggak dengan jadi anggota dewan. Kalau kira-kira terpilih saya kampanye, kalau enggak terpilih berubah pada dukun. Itu kutu kahin. Nah kata Nabi, man ata arrafan, barang siapa yang pergi ke tukang araf, atau kahin, fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqulu, menanyakan sesuatu pada araf atau kahin, fasaddaqahu bima yaqulu, membenarkan apa katanya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, faqad, maka sungguh kafara, dia kafir, dia kufur. Ini kafir guna kufrin, ya, kafir yang tidak kafir. Maka dia sungguh telah dianggap kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Faqad kafara, qad itu taukid sungguh-sungguh kalau masuk pada fi'il madhi. Kafara itu fi'il madhi. Sungguh-sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi jangan berobat ke dukun. Bagaimana juga kalau kita kena penyakit sihir, itu ada solusinya, namanya ruqyah syar'iyyah, dibacakan ayat kursi. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in la yuqbalu salatan arba'ina yawman. Barang siapa yang pergi ke dukun, bukan membenarkan, hanya datang-datang aja. Ya, ada ulama menjelaskan, datang-datang aja, iseng-iseng, antara percaya dan tidak, datang-datang aja. Ingin tahulah kita kira. Man ata arafan fasa'alahu an syai'in, tidak ada dikatakan dalam hadis ini membenarkannya, tidak fasaddaqahu, tapi man ata arafan fasa'alahu an syai'in la yuqbalu salatan arba'ina yawman, maka tidak diterima salat kita 40 hari. Arba'ina yauman, dalam riwayat lain arba'ina lail, 4 malam 4 hari, 40 malam 40 hari tidak diterima salat kita. Jangan berobat ke dukun. Jadi Allah menciptakan penyakit dan obat, berobatlah, tapi jangan berobat dengan hal yang haram. Memang penyakit itu kadang-kadang dibuat oleh jin, oleh setan. Setan itu siapa? Jadi ada iblis, ada jin, ada setan, ada manusia. Ini kadang rancu juga. Ada iblis. Iblis siapa, Dek? Siapa iblis? Kenal dengan iblis? Belum pernah ketemu. Belum. Iblis itu bosnya setan dari bangsa jin. Nah, iblis mengatakan pada Allah, "Fabima aghwaytani," karena engkau ya Allah telah menghukumi aku sesat, "la aqudanna lahum siratal mustaqim." Sungguh aku akan menggoda hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Aku akan datang dari depan manusia. Wa min khalfihim, dari belakang manusia. Wa an aymanihim, dari kanan manusia. Wa an shimailihim, dari kiri. Apa maknanya? Dikepung kita. Wala tajidu aktsarahum syakirin, ya Allah, engkau tidak akan mendapati kebanyakan manusia itu bersyukur kepadamu. Itu iblis. Iblis bosnya. Dan yang tidak mati-mati sampai hari kiamat hanya iblis. Karena dia pernah mengatakan pada Allah, "Andirni ila yaumi yub'atsun." Ya Allah, tangguhkanlah aku. Andirni, ini itu yaitu aku, ana.
Andirni ila yaumi yub'atsun, tangguhkanlah aku sampai hari kebangkitan. Cuman iblis yang ditangguhkan. Jin itu bisa mati, cuman umurnya ratusan tahun. Yang enggak mati-mati cuman iblis. Itu iblis, bosnya bangsa jin, bosnya setan. Yang kedua, jin itu diciptakan dari api. Makanya iblis mengatakan, ana khairun minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih bagus dari Adam, masa disuruh hormat sama Adam? Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam itu dari tanah, masa api harus menghormati tanah? Jadi kalau di antara kita ada sifat-sifat sok merasa diri paling hebat, itu sifat iblis, itu merasa diri lebih hebat ya. Itu iblis. Jin diciptakan dari api. Cuman jin itu ditakdirkan oleh Allah bisa melihat kita, dan tidak seluruh jin itu jahat. Yang jahat itu setan. Ini bisa jadi ada jin ini ikut pengajian, kita nggak lihat. Kalau lihat kabur kita semuanya, lari. Ada ikut pengajian. Nah, terus setan itu siapa? Dalam surat Al-An'am ayat 112 Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zurufal qawli ghurura. Artinya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, dan demikianlah kami jadikan pada tiap-tiap nabi itu ada musuh. Siapa musuh tiap-tiap nabi? Syayatinal insi wal jin. Nah, setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zurufal qawli ghurura. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain kata-kata yang indah untuk menipu. Jadi setan itu siapa? Setan itu kaki tangannya iblis. Jin yang menjadi anak buah iblis namanya setan. Manusia yang jadi anak buah iblis juga namanya setan. Apa tugas setan? Dalam surat Fatir ayat 6 Allah berfirman, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu, kata Allah. Fattabi'uhu aduwa, jadikanlah ia musuh. Kenapa? Karena ada di antara sebagian manusia menjadikan setan itu teman. Maka Allah mengatakan, fattakhiduhu aduwa, jadikanlah setan itu sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu, karena sesungguhnya setan itu mempengaruhi kelompoknya, orang-orang yang bisa digodanya untuk apa? Liyakunu min ashabis sa'ir, untuk memasuki neraka yang menyala-nyala. Jadi apa tugas setan? Mengajak hamba-hamba Allah untuk masuk neraka. Jadi kalau ada manusia, alah aku tuh gak ikut pengajian Wahabinya, Habis kali ya. Atau nggak usahlah kita salat, nggak usahlah kita ngaji. Kan anak-anak sekarang kan, ini ada adik ini ada nggak pernah ngajak temannya untuk keburukan? Nggak ada ya. Kalau ada berarti tanpa sadar menjadi anak buah. Coba. Tapi insya Allah di sini kan. Ya. Jadi itu. Jadi setan itu siapa saja, apakah dari bangsa jin atau bangsa manusia, baik sadar maupun tidak sadar mengajak orang lain masuk neraka, maka dia menjadi setan. Jadi kalau ada orang misalnya dia bilang gini, udah kita nggak usah salat Jumat lah, kita main-main aja. Terus kita bilang kamu setan, boleh nggak? Boleh nggak? Ya memang setan kan tadi. Di setan Allah sendiri mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan demikianlah kami jadikan tiap-tiap nabi itu ada musuh.
yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Dah. Jadi kita kembali ke virus corona itu tadi disebut dengan taun. Nah, tadi kan kita jelaskan bagaimana cara kita memproteksi ya, mengapa melindungi diri dari penyakit wabah taun ini. Kata Rasulullah apa? Idza sami'tum bit ta'un bil ardi, jika kalian mendengar tentang taun, penyakit taun di sebuah negeri, apa kata Nabi? Fala tadkhuluha, janganlah kalian masuk negeri itu. Wa idza waqa'a wa antum biha, dan apabila telah terjangkit kamu berada di situ dan kamu juga terjangkit, Nabi mengatakan apa? Fala takhruju minha, jangan kamu keluar dari negeri itu. Kalau kita perkecil hamba Allah, kalau kita perkecil, kadang-kadang kan ada penyakit menular ya, terjangkit di rumah tangga kita, kayak cacar. Satu kena, semuanya kena. Ya, atau penyakit apa namanya itu, kuman apa namanya, skabies, yang kata-kata itu, skabies. Semuanya kena. Kenapa? Karena kita tidak memahami bagaimana sunnah Nabi dalam memproteksi penyakit menular. Nabi mengatakan tadi tentang masalah unta. Kata Nabi, la yuridu mumridun ala musuhin, jangan kamu campur adukan unta yang sakit pada unta yang sehat, karena nanti semuanya akan terkena. Maksudnya ya, kalau kita perkecil dalam skop yang sangat kecil, kalau ada penyakit salah seorang anggota rumah tangga kita yang terkena penyakit menular, dia harus diisolasi sebentar. Nak, kamu jangan kemana-mana dulu nak ya, jangan main-main dulu, jangan ke sekolah dulu, nanti teman-teman terjangkiti. Itu sunnah itu. Jangan kemana-mana dulu, proteksi. Karena Nabi tadi mengatakan seperti itu. Wa idza sami'tum bit ta'un bil ardi fala tadkhuluha. Jika kalian mendengar ada penyakit taun di sebuah negeri, jangan kamu memasuki negeri itu. Wa idza waqa'a wa antum biha fala takhruju minha, sebagai firara. Dan apabila telah terjadi kamu terjangkit, jangan kamu keluar dari negeri itu, sebagai bentuk hati-hati. Ya. Terus ya, sebenarnya ya hamba Allah, jangan takut kita dengan musibah, jangan merasa kita sedih ya. Jangan merasa kita terasing kalau kita diisolasi, jangan. Karena di antara sebab kita masuk surga, salah satunya karena kita bersabar menghadapi musibah. Kata Nabi, ma min muslim yushakku syokatan fama faqaha. Tidaklah bagi seorang muslim dia mendapat musibah, apa musibahnya? Terinjak duri. Fama faqaha, atau lebih rendah dari terinjak duri. Apa musibah lebih rendah dari terinjak duri? Kan hanya tersenggol kursi aja misalnya. Hanya kadang-kadang yang ke wadah tersenggol kursi, bengeh ke kursinya, tipak dalam kursi. Seharusnya bersabar. Ma min muslim yushakku syokatan fama faqaha illa kutiba lahu biha darajatun wa muhiyat anhu biha khati'atun. Tidaklah bagi seorang muslim dia mendapat musibah hanya terinjak duri atau lebih rendah dari itu, tapi dia bersabar, melainkan Allah mengangkat dia satu derajat dan menghapuskan satu dosa. Itu musibahnya tadi apa? Terinjak duri. Bagaimana musibahnya terkena virus corona? Makanya sampai Nabi mengatakan apa? At-ta'un syahadatun likulli muslim. Penyakit taun itu merupakan mati syahid bagi setiap muslim. Kenapa? Karena kesabaran menghadapi musibah. Ya, silakan, ada yang mau bertanya? Ini saya disuruh ngomong-ngomong terus nanti tidak ada tanya jawab. Ya, ada yang mau bertanya, silakan.
Ada yang mau bertanya? Ya. Sering kita kalangan orang awam saat kita mengingatkan mereka untuk tidak berobat dengan obat yang haram ataupun dengan senjata yang Ya. mereka beralasan ini bagian ikhtiar bagus, ikhtiar itu boleh, tapi karena memang kita sudah mengatakan ikhtiar tidak boleh dengan menurut mereka itu boleh, yang penting kita menjadi obat. Iya, bagus pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, berobat ke dukun tidak boleh. Itu hukumnya syirik. Karena ada campur tangan syaitan di dalamnya. Terus ada orang beralasan ikhtiar. Ikhtiar itu memang sesuatu yang harus kita lakukan untuk menjelaskan tentang takdir kita. Ya, innallaha la yughadiru ma biqaumin hatta yughadiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dari dirinya sendiri. Tapi juga ikhtiar tidak boleh bercampur dengan yang haram, apalagi dengan hal yang syirik. Wala talbisul haqqa bil batil, kan begitu. Berusaha itu hak, ikhtiar itu hak, tapi ketika kita berusaha ke dukun itu batil, itu namanya talbis, nggak boleh. Apalagi perkara syirik. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya barang siapa yang mensyirikatkan Allah, maka Allah haramkan surga. Kalau menurut saya, biar aja mati dalam keadaan bertauhid daripada sembuh dalam keadaan syirik. Karena kalau mati dalam kesyirikan, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mensyirikatkan Allah, maka Allah hapuskan seluruh amalannya. Gak boleh. Islam itu bersih. Ikhtiar juga harus bersih, berobat juga harus bersih. Ya, gitu gak boleh. Ya. Makanya harus kita istiqomah. Ada memang, saya pernah menemukan kasus seperti itu di Takengon ya. Kebetulan mertua saya orang Takengon. Ada warga kita Muhammadiyah, dia berobat ke dukun. Lantas saya nasihati. Apa jawabannya? Saya tahu Ustaz itu syirik. Nah, saya tahu. Cuman kayak mana lah Pak Ustaz? Kuna lah. Nggak tahu lah lagi bagaimana caranya. Saya udah gelap mata. Saya kasihan lihat anak saya. Itu dia. Ya. Jadi walaupun bagaimana kita harus istiqomah. Walau apapun yang terjadi kita tidak boleh mencampur adukan antara hak dengan yang batil. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Karena sudah azan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqouli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya ini seorang musafir, saya sudah jamak tadi salat. Saya mohon izin langsung balik ke